Ya, saya Ibu Lili Saida, Ketua dari Toga Materia Medica dan juga Riung Rindang Edupak yang ada di kawasan terpadu inovatif Bumi Puspitek Asri. Ya, sekilas saya akan sedikit menceritakan tentang Toga Materia Medica. Toga ini bermetamorfosis dari mulai namanya pun bermetamorfosis dari penamaan Toga Mahkota Dewa, kemudian Toga Moringa, dan sekarang adalah penamaannya menjadi Toga Materia Medica. Dimaksudkan adalah untuk toga ini yang ada dikelola oleh seluruh warga RW 04 ini, keseluruhan tanaman-tanaman yang sudah ditanam dan dikelola menjadi tanaman-tanaman yang beraneka ragam dan dikembangkan, dikelola bersama. Nah, penamaan ini menjadi dasar untuk penamaan dari Toga Materia Medica. Di toga ini ada kurang lebih 200 jenis tanaman obat. Jenis tanaman obat ini untuk kemanfaatan masyarakat, khususnya di BPA, sektor 3 ini dan juga sektor yang lain, kemudian dikembangkan untuk kepentingan yang lebih besar lagi masyarakat umum, yaitu kita mengembangkan namanya edukasi, kunjungan edukasi untuk baik pelajar maupun masyarakat umum, yaitu komunitas. Berdirinya Taman Obat Keluarga di Bumi Puspitek Asri sektor 3 ini adalah dari tahun 2014. Di tahun 2014, kemudian 2015 lanjut sampai sekarang. Tentunya banyak sekali hal-hal yang diupayakan dengan seluruh jerih payah dari para pengurus, dari pergantian pengurus ke pengurus. Nah, untuk luas dari Taman Obat Keluarga ini sendiri ada 8.000 meter persegi kurang lebih. Toga kita juga koleksi mencapai 800 tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga ini digunakan untuk kepentingan dari warga kita, yaitu di BPA, dan juga bisa dimanfaatkan untuk edukasi masyarakat di luar, atau bisa juga berdaya guna atau berdaya jual untuk pengelola-pengelola yang berkegiatan menjadi warga toga di Toga Materia Medica ini. Ya, jenis tanaman obat yang kita koleksikan kurang lebih dari 200 tanaman obat tersebut adalah terdiri antara lain ada tanaman pegagan, ada tanaman berbagai macam rimpang, dari mulai kunyit, kencur, jahe berbagai macam jahe, dari mulai jahe emprit, jahe merah, jahe putih, dan juga ada bermacam-macam varian dari tanaman-tanaman rimpang. Semuanya tergabung ke dalam jenis tanaman rimpang. Ada juga tanaman yang berupa tanaman sayur, dari mulai okra, kol, bayam, kangkung, kangkung, terus selada, macam-macam yang sayuran juga ada di sini. Itu mungkin antara lain dari tanaman obat. Ya, ketika ada masyarakat yang atau tetangga lah ya, punya anak kecil, contohnya kebiasaan untuk anak kecil itu kan dibersihkan matanya untuk supaya jernih matanya. Maka di sini mereka mengambil tanamannya, yaitu tanaman telang, dan juga tanaman telang itu banyak sekali gunanya untuk hal-hal lain, untuk meningkatkan
metabolisme tubuh dan sebagainya. Iya, tentunya dari banyak tanaman yang kita tanam ini ada upaya yang besar yang dilakukan oleh masyarakat. Yang dimakan dengan masyarakat itu warga Toga itu sendiri. Warga Toga yang dibantu langsung oleh para pengurus dan juga warga yang untuk untuk pemberdayaannya, untuk penanamannya sama-sama dikerjakan. Ya tentunya dengan kerjasama yang baik, hal-hal yang sulit bisa kita lalui dengan baik. Dan pengelolaan pun, pemeliharaan pun kita lakukan bersama-sama. Sehingga kita namakan dengan pengelolaan bersamanya itu kita buat dengan pengklasteran. Dari mulai klaster 1 sampai dengan 14. Klaster itu untuk memudahkan bertanggung jawab terhadap pengelolaan setiap tanaman yang ada di Toga ini. Ya, ada kurang lebih 75 yang aktif di dalam kepengurusan dan warga binaan Toga di Plasma ini, di Toga Materia Medica. Mereka mempunyai jadwal rutin untuk mengelola, untuk memelihara dan mengembangkan toga ini. Ada yang punya jadwal, kebetulan memang di era Covid ini kita tidak mengumpulkan keseluruhan dari 75 orang tersebut, tetapi kita buat mereka dengan penjadwalan yang dipilih oleh mereka sendiri di hari-hari dan waktu yang mereka bisa, dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk kerja bersama secara 75 selama Covid ini belum kita bisa laksanakan karena memang kita betul-betul menjaga kesehatan kita dari pandemi ini. Salah satu bagian dari kawasan terpadu inovatif Toga Materia Medica. Ini ada tanaman-tanaman yang ditanam, ada pohon cabai ini, pohon cabai, ada ini juga paya. Itulah busim yang sana Mas yang ada kelihatan itu kita buatkan rambatan-rambatannya sangat bagus sekali dan ibu-ibu biasa senang banget itu untuk berbagai macam olahan masakan. Ini ada juga sawi atau sesim ya, jenis sesim. Ini kebetulan sudah mulai layu karena kemarin kita sempat tidak bisa mengelola karena ada sedikit di lingkungan pandeminya lumayan lagi nggak bisa berkegiatan. Terus ada lagi ini kol, cakep sekali. Tanaman kol kita kemarin mengambil bibitnya dari salah satu juga penanam kol yang ada di wilayah Tangerang. Ada di sana kumpulan dari tanaman bunga. Ini sedap malam itu Mas. Ini kita dilatih oleh salah satu balai yang dekat bertetangga dengan kami, di Alsintan. Ini ada di sana juga lebih luas lagi, ada sekitar mungkin ada 300 pohon untuk yang sudah ditanam oleh kita. Ini bayam ini, yang ini biasanya dipakai untuk keripik karena dia teksturnya lebih kasar. Jadi untuk keripik itu bagus ya, dan rasanya juga lebih berasa. Untuk yang ini ada tanaman okra ini sangat enak juga untuk di sayur. Kalau kita mungkin keluar ya, jalan-jalan keluar itu, ini biasanya sayuran-sayuran ini sangat digemari. Tapi kadang-kadang mengolahnya harus lebih hati-hati karena ada sedikit lendir ya Bu ya. Nah ini kailannya udah beberapa kali nih dipanen, jadi tinggal ini kelihatannya, dan ini masih bisa dipanen juga, maka kita belum remajakan ini. Ini enak Bu, yang ini yang di bawah. Tuh banyak ini ya. Ini jintan, ini daun jintan. Ini yang ini Bu, ini mangkokan, Bu Ajat mangkokan ini, lihat nih, yang ini kedondong, enak sekali juga untuk urap berbagai macam olahan. Ini pohon-pohon miana sekeliling kita semuanya miana, dan ini kita sudah produksi untuk miana berbagai macam olahannya, ada rolade, ada
ada bolu, juga ada keripik, ada juga risoles, dan lain-lain dikembangkan oleh ibu-ibu. Ya, ada beberapa grup dari tanaman obat keluarga ini di Taman Obat Keluarga. Di antaranya adalah ada grup dari perikanan, ada grup buah-buahan, ada grup sayur, dan ada grup herbal atau grup rimpang. Dan juga ada pengembangannya dengan sekarang alhamdulillah dibuka untuk rumah akupresur yang kita namakan dengan Casa Informa. Ini sudah dioperasikan di bulan kemarin, mulai dari bulan November sampai sekarang masih berjalan. Di situ dimanfaatkan untuk bagaimana warga atau masyarakat luar sehat dengan cara langsung dipijat titik-titik sarafnya. Untuk pengembangannya, karena memang ini semoga menjadi nilai tambah untuk penghasilan dari ibu-ibu pengelola, maka ada produk-produk yang dihasilkan dari tanaman obat ini atau tanaman yang lainnya, yaitu produk-produknya dari mulai klaster 1 sampai 14 ada beberapa produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Di antara produk itu adalah satu, keripik dari Miana, keripik bayam, juga ada olahan manisan dari terong, olahan berbagai macam jenis rimpang, herbal, yaitu jejamuan, dari mulai jejamuan jahe pegagan, beras kencur, juga yang kita selalu mungkin sangat familiar, yaitu kunyit asam, ada juga jeruk dan sereh atau ser juniper, ada juga rosella fresh, dan juga ada jahe dengan tanaman telang, sangat segar sekali juga, dan berbagai macam olahan yang lainnya, yaitu dari bunga telangnya, klepon untuk snack gitu ya, untuk kudapan kita bisa dalam acara-acara. Dan ada lagi olahan mengkudu yang disantap untuk salah satunya di saat sarapan, nasi goreng dan berbagai macam variannya. Ada lagi variasi-variasi dari Miana. Miana memiliki variasi yang sangat banyak olahannya yang sudah diproduksi oleh ibu-ibu toga ini. Ada rolade, ada juga risoles, dan ada juga es krim dan lain-lain. Ada sekitar 6 varian yang sudah diproduksi. Dan ada juga dari risoles ubi merah, kita sebutnya dengan risoles umer, dengan sausnya yang sangat bagus dari tanaman obat juga. Terus ada dari melanding, botok melanding. Nah, ini juga diproduksi oleh ibu-ibu yang dihasilkan dari tanaman obat ini. Ada lagi temu kunci, ya, minuman temu kunci yang sangat segar, yang selalu kita gunakan sih sekarang untuk yang segar-segar di setiap kegiatan, yaitu yang saya sebutkan tadi, jenis-jenis produknya. Ya, dari sekian banyak yang sudah diupayakan ini, tentunya kami punya harapan bahwa ini akan terus dikembangkan dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan, baik kebutuhan kesehatan maupun kebutuhan untuk menambah nilai penghasilan kepada ibu-ibu. Jadi kita nanti yang sudah kita rintis adalah pengembangannya toga ini menjadi salah satu pusat edukasi, sehingga kita mengembangkan program kunjungan edukasi
Jadi wisata edukasi ke sini, edukasi toga dan sekitarnya. Karena di sini kita dikembangkan terus, maka sekarang di area barat KTI ini kita kembangkan dengan wisata-wisata, ada namanya wisata Tabebuya, Taman Tabebuya. Di situ ada danau yang bisa dinikmati untuk bersantai-santai. Nanti di situ juga ada apa namanya? Ada tempat makan, ada tempat ngopi, bisa kelompok-kelompok, anak-anak muda, orang tua, siapapun nanti yang datang ke sini. Dan ini akan menjadi sebuah tempat yang bisa dinikmati dan bisa menghasilkan untuk kita dan untuk keluar juga. Ada banyak tanaman obat keluarga, rempah kolam ikan, bunga sayur mayur, serta buah-buahan. Matre Medika, toga BPA, Matre Medika, Matre Medika. Ada pelatihannya, juga hidroponiknya, rumah akupresur, tentang edukasi, semua ada di sini.